pagi, sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Kami bersyukur. Terima kasih juga ya Tuhan, berkatilah guru-guru yang mengajar dan orang tua. Terima kasih ya Tuhan. Sekarang kita mau ibadah, kiranya Tuhan berkati kita dan beri kita hati yang dengar-dengaran. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke, supaya lebih semangat, Kak Jenis mau tes dulu yel-yelnya. God's Army. Ya 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 ya. Ya 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 ya. God's Army. Oke, yuk kita mau sama-sama memuji Tuhan. Semuanya tepuk tangan yuk. Semuanya ikutin gerakan Kak Jenis sama Kalesa ya. Oke. Yesus pokok dan kita jarangnya. Tinggallah di dalam Dia. Tinggallah di dalam Dia. Oh oh, tinggallah di dalam Dia. Oh oh, tinggallah di dalam Dia. Pasti kau berbuah. Sama-sama bilang Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta Dia. Dia cinta kita semua. Oh 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 oh. Yesus cintaku, ku cinta Dia. Tinggallah di dalam Dia. Oh oh, tinggallah di dalam Dia. Oh oh, tinggallah di dalam Dia. Pasti kau berbuah. Sama-sama lebih lagi kita bilang Yesus pokok. Yesus pokok dan kita caranya. Tinggallah di dalam Dia. Oh oh, tinggallah di dalam Dia. Oh oh, tinggallah di dalam Dia. Pasti kau berbuah. Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta Dia. Dia cinta kita semua. Oh 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 oh. Yesus cintaku, ku cinta Dia. Tinggallah di dalam Dia. Oh oh, tinggallah di dalam Dia. Oh oh, tinggallah di dalam Dia. Pasti kau berbuah. Sama-sama bilang jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Oh oh, jangan coba-coba. Oh oh, jangan coba-coba hidup di luarnya. Sekali lagi jangan dicoba-coba. Jangan coba-coba. Oh oh, jangan coba-coba. Oh oh, jangan coba-coba hidup di luarnya. Tak mungkin. Tak mungkin. Tak mungkin. Tak mungkin berbuah. Tak mungkin. Tak mungkin. Tak mungkin berbuah. Tinggallah di dalam Dia. Oh oh, tinggallah di dalam Dia. Oh oh, tinggallah di dalam Dia. Pasti kau berbuah. Sekali lagi yuk kita sama-sama bilang tinggallah di dalam Dia. Tinggallah di dalam Dia. Oh oh, tinggallah di dalam Dia. Oh oh, tinggallah di dalam Dia. Pasti kau berbuah. Sama-sama berikan kemuliaan buat Tuhan. Oke, kalian lihat semuanya adik-adik memuji Tuhan yang luar biasa. Hebat ya Kak ya? Hebat dong. Hebat. Oke,
Sekarang kita mau dengar-dengar akan firman Tuhan. Kita mau serius datang sama Tuhan. Kita mau siapin hati kita, pikiran kita untuk menyembah Tuhan. Kita menyatakan bahwa Tuhan dialah yang terbesar, Dia yang layak kita tinggikan. Ku beri kemuliaan dan hormat, kami angkat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan. Kita mau sama-sama nyatakan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Katakan, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Kau, tiada seperti Engkau. Kita mau lebih sungguh lagi katakan pada Tuhan, ku beri kemuliaan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Kita katakan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Kau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti, lagi katakan, sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Kau, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sekali lagi kita mau katakan, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sekali lagi kalian saya ajak adik-adik untuk sama-sama lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Sungguh Engkau Allah kami yang besar Tuhan, terima kasih buat penyertaan Tuhan. Sebentar kami akan dengar-dengar akan firman Tuhan, kiranya Tuhan yang memimpin kami supaya kami bisa fokus dan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semuanya yang percaya sama-sama katakan, amin. Halo adik-adik yang diberkati Tuhan, gimana kabar kalian pagi ini? Apakah kalian tetap semangat? Harus dong, anak-anak Tuhan Yesus itu harus semangat. Sama-sama bilang dengan Kak Irfan, semangat. Ayo bilang, 1, 2, 3, Oke, mantap adik-adik yang dikasihi Tuhan. Nah, anak-anak Tuhan Yesus, Kak Irfan pada pagi hari ini mau cerita dulu. Suatu hari, Kak Irfan berencana akan pergi ke Dufan. Siapa di sini yang tahu Dufan? Ada? Ada? Nah, atau siapa di sini yang pernah ke Dufan? Boleh ngacung? Nah, waktu itu Kak Irfan mau pergi ke Dufan. Dan waktu itu aku semangat banget.
pengen cepet-cepet tiba harinya. Tapi tahukah adik-adik, tiba-tiba rencana hanyalah tinggal rencana. Rencananya tiba-tiba batal, gagal. Kak Irfan gak jadi pergi ke Dufan. Tahu gak apa yang Kak Irfan rasain? Kak Irfan sedih banget. Karena rencana Kak Irfan jadi batal, jadi gagal. Waktu itu Kak Irfan bilang gini, ya gagal deh. Nah, tahu gak adik-adik, Tuhan Yesus juga punya rencana loh atas hidup kita semua. Untuk adik-adik, untuk Kak Irfan juga, ada rencana Tuhan untuk kita semua. Katakan amin adik-adik. Nah, kalau rencana Tuhan juga gagal dalam hidup kita, Tuhan juga sedih adik-adik. Coba deh kita baca yuk dari Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Firman Tuhan bilangnya begini. Karena kita ini buatan siapa adik-adik? Buatan Allah, betul. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi adik-adik, Tuhan sudah punya rencana atas hidup kita semua. Dan Tuhan pengen banget supaya kita hidup sesuai dengan rencana Tuhan itu. Amin. Nah, sekarang Kak Irfan mau cerita lagi suatu kisah di Alkitab. Kak Irfan mau cerita tentang seorang yang bernama Paulus dan Barnabas. Adik-adik lihat gambar ini. Pada zaman-zaman awal munculnya gereja Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu mereka rajin banget berkumpul. Ngapain mereka berkumpul? Mereka berkumpul itu untuk beribadah dan berdoa kepada Tuhan. Nah, suatu hari ketika mereka sedang berdoa, ketika mereka sedang berpuasa, tiba-tiba ya, Roh Kudus berbicara sama Paulus dan Barnabas. Roh Kudus menyampaikan bahwa ada suatu tugas dan suatu misi yang harus mereka kerjakan dan lakukan. Wah, tugasnya apa ya adik-adik? Tugasnya adalah mereka harus memberitakan Injil ke daerah-daerah yang Tuhan suruh. Lalu akhirnya berangkatlah Paulus dan Barnabas ke daerah-daerah itu. Nah, akhirnya adik-adik, mereka tiba di suatu daerah yang bernama Pafos. Di kota itu, Paulus dan Barnabas pengen memberitakan Injil kepada Bapak Gubernur di situ. Tapi adik-adik lihat nih, gambar yang selanjutnya ini nih yang Kak Irfan tunjukin nih. Ternyata gubernur itu punya sahabat yang merupakan seorang penyihir. Adik-adik tahu penyihir itu apa? Tahu nggak? Penyihir itu adalah orang yang memakai kekuatan roh jahat dan iblis untuk melakukan suatu urusan. Kayak di film-film itu adik-adik, seperti itulah penyihir. Kebayang ya? Nah, lalu si penyihir itu tahu bahwa Paulus dan Barnabas mau memberitakan firman Tuhan kepada Bapak Gubernur. Nah, penyihir yang dipakai roh jahat itu tidak mau. Kalau Pak Gubernur itu mendengar firman Tuhan dan menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, penyihir itu gak mau. Akhirnya apa yang dilakukan oleh penyihir itu, adik-adik? Ya, yang dilakukan oleh penyihir itu berusaha menghalang-halangi Paulus dan Barnabas supaya mereka gak bisa memberitakan firman Tuhan kepada Pak Gubernur tadi. Paulus dan Barnabas dihalang-halangin oleh penyihir itu. Nah, akhirnya apa yang dilakukan oleh Paulus? Lihat nih gambar yang Kak Irfan tunjukin ini nih. Lihat. Paulus yang dipenuhi oleh Roh Kudus melototin penyihir itu, adik-adik. Penyihirnya dipelototin loh. Lalu Paulus bilang sama penyihir itu, dia bilang begini, "Heh anak iblis, kamu itu penuh tipu muslihat dan kejahatan. Kamu itu musuh dari kebenaran. Kerjaanmu, bukan kerajaan maksud Irfan, kerjaanmu itu terus saja membelokkan jalan Tuhan yang benar." Lalu kata Paulus bilang gini sama penyihir itu, "Lihat, saat ini tangan Tuhan akan menimpa kamu akan buta, kamu gak akan bisa melihat apa-apa lagi." Tahu yang terjadi apa? Tiba-tiba si penyihir itu jadi buta.
Si penyihir itu jadi buta, nggak bisa ngelihat jalan adik-adik. Makanya butuh orang lain untuk membantu dia menuntun gitu jalan. Hebat ya kuasa Tuhan adik-adik ya. Hebat ya. Siapa yang bangga punya Tuhan? Boleh kasih tepuk tangannya untuk Tuhan. Ya, kita bangga sekali jadi anak Tuhan. Nah, karena melihat kejadian itu adik-adik, si Bapak Gubernur tadi seketika itu juga menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Nih, coba adik-adik lihat gambar selanjutnya yang Kak Irfan tunjukin. Si Pak Gubernur heran, kok bisa ya Paulus membuat penyihir itu buta? Akhirnya Pak Gubernur itu mau mendengarkan firman Tuhan dan menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Luar biasa nggak adik-adik? Luar biasa banget. Tuhan punya rencana atas hidup Paulus dan Barnabas. Itu juga artinya Tuhan punya rencana untuk kita semua. Untuk adik-adik, untuk Kak Irfan sendiri, Tuhan itu punya rencana. Nah, sekarang gimana caranya kita bisa tahu rencana Tuhan atas hidup kita? Gimana caranya, Kak? Biar aku tahu. Caranya begini. Seperti Paulus dan Barnabas tadi, adik-adik. Mereka rajin beribadah, mereka rajin berdoa, mereka rajin bersekutu dengan Tuhan. Makanya mereka bisa mendengar dan memahami rencana Tuhan. Begitu juga dengan kita adik-adik. Kalau kita mau mendengar dan mengerti apa rencana Tuhan, maka kita juga harus rajin berdoa. Harus rajin ibadahnya. Makanya adik-adik ikutin ibadah online-nya setiap hari Minggu. Jangan bolong-bolong ibadahnya. Ya, terus adik-adik juga jangan lupa ikutin renungan pagi yang dikirim oleh kakak-kakaknya setiap hari Senin, Rabu, Jumat. Ikutin itu semua. Itu juga membantu adik-adik untuk mendengar dan mengerti apa rencana Tuhan. Oke adik-adik? Yuk, Kak Irfan saat ini ajak adik-adik semua untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, ajar kami untuk mengerti apa rencana Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, biarlah kami hidup sesuai dengan rencana-Mu yang mulia. Terima kasih untuk firman-Mu yang menyegarkan setiap hati kami, Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus, kami telah berdoa, kami telah mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah anak pada hari ini, Kak Irfan mau sampaikan 2 pengumuman yang sangat penting. Yang pertama adalah jangan lupa untuk memberikan persembahan di setiap ibadahnya kepada Tuhan. Jadi adik-adik silahkan kumpulkan persembahan adik-adik. Nanti setiap bulannya kakak-kakak leadernya akan mengambil persembahan itu ke rumah adik-adik sekalian. Ya. Dan Kak Irfan juga ngisi kok persembahannya pada hari ini. Nih Kak Irfan ngisi ya. Nanti adik-adik contohin juga di rumah memberikan persembahan. Tuh. Oke. Kak Irfan sudah memberi dan adik-adik pun memberi ya. Selamat memberi dan Tuhan Yesus memberkati. Itu yang pertama. Yang kedua adik-adik, ada tugas yang sangat menarik dan sangat seru, yaitu adalah ini. Pasti adik-adik pernah main ini. Jadi ini yang tadi Kak Irfan bilang. Ini namanya Paulus dan Barnabas. Mereka pengen ketemu dengan Bapak Gubernur. Nih di bawah Bapak Gubernurnya. Ya. Cuman minta tolong bantuan adik-adik untuk temukan jalan bagi mereka. Mereka pusing cari jalannya kemana. Nah adik-adik bantu ya. Cari jalan supaya mereka berdua bisa ketemu dengan Bapak Gubernur tadi. Ya. Caranya adalah jangan langsung pakai spidol atau langsung pulpen. Tetapi pakai pensil dulu. Supaya masih bisa dihapus kalau salah. Oke? Nanti kalau udah ketemu jalan yang benarnya, baru tinggal tebelin pakai spidol atau pulpen. Kalau sudah beres adik-adik, silakan adik-adik fotoin tugas ini, ya, lalu kirim ke grup sekolah minggu. Mungkin minta bantuan papa mamanya ya untuk tuntun adik-adik sekalian. Nah, setelah tugas ini beres, selesai dikirim adik-adik, silakan adik-adik untuk, jangan lupa ini. Oke, silakan adik-adik menempel ini di yang ada kapalnya di sini, di bawah. Oke, bisa dimengertikah adik-adik? Bisa ya, ditempel di sini. Oke,
Itu saja tugasnya dan pengumumannya adik-adik. Sampai ketemu di ibadah anak selanjutnya, di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Dadah.